Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syadatul Daraini dengan NIM 2208026005 dari kelas Fisika 6. Pernah nggak kalian mendengar suara mobil ambulans yang makin mendekat lalu menjauh? Seperti ini? Pernah ya? Nah, kenapa ya suara itu bisa berbeda seperti itu? Padahal sumbernya sama dan gak ada yang diubah. Itu bukan sulap, tapi fisika. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu konsep menarik fisika, yaitu efek Doppler, khususnya untuk gelombang bunyi klasik. Yuk, langsung aja kita bahas. Apa itu efek Doppler? Jadi, efek Doppler adalah perubahan frekuensi bunyi yang terdengar karena ada gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Jika sumber bunyi dan pengamat saling mendekat, maka frekuensi yang terdengar akan lebih tinggi. Jika mereka saling menjauh, maka frekuensi yang terdengar akan lebih rendah. Secara matematis, rumus umum efek Doppler untuk gelombang bunyi klasik seperti ini. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Dengan keterangan, untuk yang pertama itu ada Fp, jadi Fp itu menunjukkan frekuensi yang didengar pengamat dengan satuan Hertz. Dan poin yang kedua yaitu ada Fs, yaitu menunjukkan frekuensi yang dipancarkan sumber dengan satuan Hertz. Dan yang ketiga itu ada V, dengan dia menunjukkan kecepatan bunyi di udara dengan satuan meter per sekon. Dan yang keempat itu ada Vp yang menunjukkan kecepatan pengamat dengan satuan meter per sekon. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada Vs yang menunjukkan kecepatan sumber dengan satuan meter per sekon. Tenang, rumus ini terlihat rumit tapi sebenarnya sederhana jika kita tahu situasinya. Sebelum itu saya ingin memberi catatan terlebih dahulu. Yang pertama itu Vp bernilai positif jika pengamat mendekati sumber. Yang kedua, Vp itu akan bernilai negatif jika pengamat menjauhi sumber. Untuk nilai Vs itu akan bernilai positif jika sumber menjauhi pengamat, dan Vs akan bernilai negatif jika sumber mendekati pengamat. Baik, sekarang kita akan memecah rumus ini menjadi 6 situasi. Yang pertama itu, kalau pengamat mendekati sumber bunyi dan sumber bunyinya itu diam, maka gelombang bunyi lebih cepat sampai ke telinga pengamat. Maka rumusnya menjadi pengamat mendekati sumber yang diam. Maka rumusnya menjadi Fp sama dengan V plus Vp per V dikali dengan Fs. Ini untuk rumus pengamat mendekati sumber yang diam. Untuk situasi yang kedua, itu ada pengamat menjauh dari sumber bunyi yang diam. Maka gelombang bunyinya lebih jarang diterima. Maka rumusnya pengamat menjauhi sumber
maka rumusnya itu menjadi Fp sama dengan V min Vp per V dikalikan dengan Fs. Untuk situasi yang ketiga, kalau sumber bunyi mendekati pengamat yang diam, maka gelombang bunyinya akan lebih rapat ke arah pengamat. Yang ketiga, itu ada sumber bunyi, sumber mendekati pengamat yang diam. Maka rumusnya menjadi Fp sama dengan V per V minus Vs dikali dengan Fs. Untuk situasi yang keempat itu kalau sumber bunyi itu menjauhi pengamat yang diam, maka gelombang bunyinya itu akan renggang. Maka rumusnya itu bisa ditulis untuk yang keempat itu tadi sumber menjauhi pengamat yang diam, maka rumusnya menjadi Fp sama dengan V per V plus Vs dikali dengan Fs. Untuk situasi yang kelima itu ada kalau sumber bunyi dan pengamat saling mendekat, maka efeknya itu akan lebih kuat dan frekuensinya itu akan lebih tinggi. Maka rumusnya itu menjadi yang kelima itu sumber atau enggak tulisnya saling mendekat aja ya, langsung saling mendekat. Maka rumusnya itu menjadi Fp sama dengan V plus Vp per V minus Vs dikali dengan Fs. Dan untuk situasi yang terakhir atau situasi yang keenam itu tuh sumber bunyi kalau sumber bunyi dan pengamat saling menjauh, itu maka frekuensi yang diterima itu akan lebih rendah. Maka rumusnya menjadi yang keenam itu saling menjauh, maka rumusnya Fp sama dengan V min Vp per V plus Vs dikali dengan Fs. Nah, ini untuk keenam situasinya. Yang pertama ada pengamat mendekati sumber yang diam, yang kedua ada pengamat menjauhi sumber yang diam, yang ketiga itu ada sumber mendekati pengamat yang diam, dan keempat itu ada situasi mengenai sumber menjauhi pengamat yang diam, yang kelima itu saling mendekat, dan keenam itu saling menjauh. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang sederhana. Oke, aku akan hapus dulu ini semua. Oh, tidak untuk yang ini berarti ya. Oke, kita masuk ke contoh soal sederhana. Jadi soalnya itu adalah sebuah mobil polisi bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 600 Hz dari arah berlawanan. Datang sebuah sepeda motor dikendarai darah sehingga keduanya saling mendekat. Kecepatan bunyi di udaranya itu 340 meter per sekon, sedangkan kecepatan sepeda motornya itu 20 meter per sekon. Maka frekuensi yang didengar darah adalah berapa gitu. Oke. Jadi bisa kita bulletin bahwa keduanya itu saling mendekat. Berarti antara sumber dan pengamat itu saling mendekat. Berarti bisa kita menggunakan rumus ini. Fp sama dengan V plus Vp per V min Vs dikali dengan Fs. Oke. Sekarang yang ini berarti kita hapus bentar. Karena kita udah tahu rumus mana yang kita gunakan.
pertama-tama kita tulis terlebih dahulu diketahui, ditanya dan dijawab. Oke, yang pertama diketahui. Diketahui. Itu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan. Berarti mobil polisinya itu bisa kita tulis sebagai sumber karena dia membawa yang membunyikan sirine. Jadi pertama itu ada VS, kecepatan sumber dengan kecepatan 40 meter per sekon. Yang kedua yang diketahui itu frekuensi dari sumber bernilai 600 Hz. Berarti Fs sama dengan 600 Hz. Untuk ketiga yang kita ketahui bahwa kecepatan bunyi di udaranya berarti V. V-nya itu bernilai 340 meter per sekon. Oke, yang selanjutnya itu kecepatan sepeda motor yang dibawa oleh darah. Itu bernilai 20 meter per sekon. Dan darah ini sebagai pengamat. Berarti VP. VP sama dengan 20 meter per sekon. Oke, ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. Ini udah semua. Berarti kita sekarang mencari nilai frekuensi untuk pengamatnya. Yang dengan rumus ini, maka yang ditanya itu berarti FP itu berapa? Jawab. Tadi pakai rumusnya ini berarti FP sama dengan V plus VP per V min VS dikali dengan Fs. Tadi nilai V-nya itu 340 meter per sekon, terus ditambah dengan VP-nya tadi 20. Untuk nilai V tadi 340 juga, terus VS-nya itu nilainya 40 dikali dengan Fs. Fs-nya itu 600 Hz. 600. Maka 340 tambah 20 360 per 340 dikurangin 40 300 dikali dengan 600. Nah, 300 sama 600 bisa coret. Ini 1, ini sisa 2. Berarti 2 dikali 360 itu bernilai 720. Nah, karena yang diketahui itu FP dan segala rumus ini di dalam ada meter per sekon itu berarti bisa coret, dan berarti satuannya itu Hertz untuk FP, frekuensi yang didengar pengamat. Berarti nilainya itu untuk frekuensi pengamatnya itu bernilai 720 Hz, alias frekuensi ini lebih tinggi dibanding dengan frekuensi asli sumbernya. Oke, kita akan menyimpulkan seluruh materi yang sudah saya sampaikan. Jadi, efek Doppler adalah perubahan frekuensi bunyi yang terdengar karena ada gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Jika mereka saling mendekat, maka frekuensi yang terdengar akan lebih tinggi, dan sebaliknya jika mereka saling menjauh, maka frekuensi yang terdengar akan lebih rendah. Untuk rumus efek Doppler itu bisa disesuaikan dengan siapa dia bergerak, misal sumber bunyinya atau pengamatnya. Dan ternyata konsep ini tidak hanya dipakai di teori saja, tetapi digunakan juga untuk radar kecepatan, alat medis seperti alat USG Doppler, dan astronomi untuk mengukur kecepatan bintang. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.